pimpin datang ke bawah kami Tuhan. Dalam setiap posisi hanya Engkau satu-satunya harapan kami Tuhan. Terima kasih. Hari-hari Engkau di sisi Tuhan, menguasai pikiran kami, mengurangkan sisi kami Tuhan, sehingga kami benar-benar rasakan sukacita yang akan dari surga ini melimpah tangan kami Tuhan. Terima kasih kami percaya yang kami yang datang pada Tuhan dalam bagian kami dan dalam hati kami bahkan saat kami yang merasakan kami katakan baik hari ini ada mujizat terjadi kepada kami Tuhan. Hati sisi Bapa, hati sisi murah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan teruskan kata-kata memiliki ayat yang hidup dan segala raja yang menyelamatkan seluruh sisi dunia ini. Terima kasih kami siap. Hari Bapak Saudara yang siap. Sorak Tuhan menerima lawatan dan dalam hati yang sama-sama katakan amin. Berkat salam-salam ini mau katakan dan luar biasa. Kita diberikan kuasa di tempat hati untuk menginjak segala kuasa iblis di atas kamu ini. Oh,
sambil menikmati saudara, yang kanan apakah sudah tersenyum atau masih penuh dengan beban? Coba lihat, kita percaya bahwa ketika kita ada di sini Tuhan memberikan segala kita melihat. Amin. Amin. Seberapa banyak yang percaya bahwa ini adalah kita kembali. Boleh langkah kanan. Kita menaikkan pujian ini. Lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Silakan kita akan menghadap Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan segala membawa segala kerinduan kita. Hadir di sini hanya untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih. Mama,
sebagai Mesias. Yesus Sang Immanuel itu datang sebagai Raja. Tapi pada pagi hari ini kami bersyukur bahwa Engkau mengajar kepada kami, bahwa Engkau membawa kepada kami sebuah persahabatan. Yesus adalah sahabat manusia. Yesus ingin memberikan pemilihan kepada sahabatnya. Yesus memberdayakan sahabatnya untuk bisa hidup berbahagia, hidup penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa pagi ini. Kami merindukan sabda firman, memberikan kami kekuatan, memberikan kami iman, mampukan kami hidup penuh dengan damai dan sejahtera di sepanjang tahun 2020 ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk memperdayakan firman yang kami dengar dan kami renungkan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Yang siap mengambil firman bersama kami berkata, Amin. Kemuliaan kepada Tuhan. Dan sepanjang dikasih Tuhan, kita bersyukur pada hari ini tanggal 5 Januari adalah hari Minggu yang pertama ya di tahun baru 2025. Kita bersyukur ya. Nah, hari ini tema firman Tuhan itu berkaitan dengan tema tahunan yang gereja kita, Gereja Salmasi Jemaat Mulia Yusmoro ya. Tema renungan kita, tema tahunan gereja kita adalah dipilih, ya, dipanggil, dipanggil dan diberdayakan. Jadi sepanjang tahun 2025 ini kita menginginkan hidup kita ini akan mengalami kebahagiaan, mengalami damai dan sejahtera sukacita. Amin. Ya, untuk itulah pada pagi hari ini secara khusus ya saya sendiri memakai baju yang dan jas yang jarang saya pakai. Ya warna hijau. Ya sebagai lambang kita tinggal di daerah Jawa, di Pulau Jawa. Warna hijau adalah warna juruyur, warna damai sejahtera, warna kesejahteraan. Ya, ada beberapa jemaat yang pakai warna ini, tapi saya tidak tahu. Kalau saya tidak akan saya tidak jadinya. Jadi Pak Juwarno teman kita Pak menang juga di Kementerian Agama, Menanto berbagai hijau. Biko juga, kalau Biko selalu mengikuti saya tidak ikut Biko Pak. Ya, warna hijau, ya. Supaya apa? Supaya kita mengingat awal tahun 2025 kita pasti akan membawa Tuhan untuk menikmati damai sejahtera sukacita. Amin. Ya. Nah itu tema kita tahun ini adalah dipilih, dipanggil untuk diberdayakan supaya kehidupan kita penuh dengan damai sejahtera. Bukankah Tuhan Yesus selalu menawarkan kepada para di khotbah di bukit Tuhan Yesus berkata, berbagi, maka berbagi orang yang berbagi orang membawa damai, berbagilah orang yang dianggap kecil oleh orang lain. Nah, jadi inti kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk membawa kebahagiaan. Karena apa? Karena hubungan manusia dengan Tuhan itu dipersatukan kembali. Nah, baik kita akan langsung membaca kebenaran firman Tuhan yang sudah saya persiapkan. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Yang sudah membuka, saya mohon berdiri, kita akan membaca seperti biasa nats firman Tuhan yang akan kita renungkan dan kita lakukan bersama-sama. Oke, semuanya sudah menemukan ya, sudah terpampang juga.
Kita akan memulai di ayat yang ke-11 Injil Yohanes pasal yang ke-15. Baik, kita akan mengawal ayat ke-3 memulai. 1, 2, semua itu kukatakan kepada supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitaku menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku kalau kamu berdua apa yang dikatakan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dibuat oleh Tuhannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah mendengar daripadamu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buah tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihlah seorang akan yang lain. Amin. Silakan kembali. Nah, Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan saya perlu ulang-ulang bahwa peristiwa kita di minggu yang lalu, ya pekan yang lalu, dan tahun yang lalu. Jadi sebenarnya bagi yang kemarin tidak beribadah, ya kita tidak ketemu selama 1 tahun. Dan pergantian tahun kita tidak ketemu. Di tahun baru 2024 kita ketemu. Nah, Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Mesias yang datang yang lain pada peristiwa Natal adalah juru selamat, penyelamat yang luar biasa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi dalam kitab-kitab perjanjian lama. Dan kemudian juga berbuat tentang pengajaran. Jadi Yesus Immanuel adalah Yesus Immanuel adalah Mesias. Tetapi anehnya bagi yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus lahir, Yesus dewasa, dan Yesus mengawal pelayanannya, dia memilih murid-muridnya. Ya, Yesus menyebut mereka bukan sebagai hamba. Kalau raja, ya pasangannya adalah rakyat dan hamba. Seorang raja itu akrab dengan hamba dan rakyat. Dan Mesias yang akrab dengan yang menyelamatkan dan yang diselamatkan. Mesias seorang yang superior, seorang pahlawan, seorang yang hebat. Sementara orang yang diselamatkan orang yang tidak mampu, orang tidak bisa menyelamatkan dirinya, maka dia membutuhkan Mesias penyelamat. Jadi hubungannya sangat jauh. Raja dengan hamba, Mesias dengan orang yang diselamatkan. Tetapi Yesus berkata kepada para muridnya, kepada orang-orang yang ada yang mendengarkan firman-Nya, dia berkata, kamu bukanlah hamba, tapi kamu adalah sahabat. Seringkali kita tidak mendengar, kurang dengar. Saya sendiri sebagai orang Kristen pada waktu saya belum jadi hamba Tuhan, saya juga jarang mendengar firman Tuhan dari hamba Tuhan yang membahas mengenai persahabatan antara Allah dengan umat. Tetapi kita harus mengingat bahwa pesan firman Tuhan ini ada. Yohanes sebagai murid yang dikasihi Tuhan, dia berkata kita ini bukan hanya hamba, kita ini bukan hanya orang yang diselamatkan oleh Sang Mesias, kita bukan hanya hamba raja yang luar biasa, tapi kita juga sahabatnya. Kita dipanggil, kita dipilih. Di ayat 15 pasal 15 katakan, bukan kamu yang memilih aku untuk jadi Tuhan, untuk jadi guru, untuk jadi raja, untuk jadi Mesias, tapi aku yang memilih kamu, yang memanggil kamu.
yang mempersiapkan kamu menjadi orang yang hebat, yang membawa kabar sukacita keselamatan kepada dunia. Dan aku pilih kamu bukan sebagai hamba yang diutus untuk menyelamatkan, membawa kabar sukacita, tapi kamu adalah sahabat juga manusia. Oleh karena itu pada pagi hari ini dan sepanjang tahun 2020 kali, ya nanti tema-tema Tuhan tidak jauh dari persahabatan antara Tuhan dan manusia. Ya, jadi kita dipersiapkan ya untuk mengakui dalam diri kita. Kita bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya anak Tuhan, bukan hanya orang yang diselamatkan Tuhan, tapi kita adalah sahabat Tuhan. Amin. Coba katakan kepada teman yang ada di sebelah kanan kiri, kita adalah sahabat Tuhan. Tepuk bahu kita adalah sahabat. Ya, mari kita akan lihat slide berikutnya. Nah, tujuannya apa? Ya, supaya memperoleh sukacita. Pemilihan tema sukacita secara jasmani dan rohani. Terus apa lagi? Ya, jemaat menyadarinya sebagai sahabat Tuhan. Kemudian sebagai sahabat bisa berkomunikasi yang lancar ya dengan Tuhan sebagai sahabat kita. Terus jemaat juga mendapatkan jawaban doa-doa dan memperoleh buah di dalam kehidupan di surga dan di dunia. Nah, jadi sepanjang tahun 2025 kita akan belajar bagaimana hidup kita itu dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, diberdayakan Tuhan untuk menjadi sahabat-sahabat yang berhak menerima banyak fasilitas. Apa fasilitasnya? Dapat berkomunikasi dengan Tuhan secara baik. Karena sahabat adalah orang yang berkomunikasi dengan baik. Sahabat tempat kita mencurahkan hati kita. Sahabat tempat kita juga mendengarkan keluhan, ya bantuan yang diderita oleh sahabat kita. Lalu Yesus adalah sahabat kita. Yesus juga berkata kepada kita. Lalu Yesus sahabat kita pun juga berkata kepada Yesus. Terus Yesus berkata, kalau kita adalah sahabat, kita membuat kesepakatan, maka doa pada Bapa di surga, doa-doa kita dijawab oleh Bapa di surga. Nah, ini janji-janji Tuhan Yesus. Nah, Bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, slide berikutnya itu berbicara mengenai kebahagiaan. Manusia itu selalu menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Ya, bahagia tidak karena selalu mempunyai uang banyak. Orang yang punya uang banyak belum tentu juga bahagia. Bahagia bukan hanya karena memperoleh pendidikan tinggi. Saya selalu tekankan begitu. Saya banyak bergaul dengan orang pandai, ya doktor, profesor. Tapi mereka terkadang juga hidupnya tidak berbahagia. Hidupnya rumit. Ya, satu kalimat saja diperpanjang sampai siswanya pusing. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Cukup selamat siang saja. Itu bagaimana Pak Profesor? Ya selamat siang. Mari kita makan bersama. Pikirannya juga berbeda, ya kadang tidak membuat orang terbaik. Orang sederhana kadang bisa memahami makna hidup dengan kebahagiaan. Murid-murid Tuhan Yesus banyakkan orang yang sederhana juga, orang-orang Galilea, bukan orang Yudea yang berpendidikan tinggi. Tapi Tuhan Yesus mengajak orang-orang Galilea, murid-muridnya untuk bisa menikmati kebahagiaan, walaupun mereka orang kecil, mereka orang yang tidak berpendidikan tinggi. Tetapi intinya bahwa kebahagiaan senantiasa diharapkan oleh semua orang. Ya, saya mengajak kita semua sepanjang tahun 2025 hidup dan pelayanan kita, sekali hidup dan pelayanan kita harus bisa mengeluarkan rasa bahagia
Jangan karena banyak beban hidup kita tidak bahagia. Jangan karena beban pelayanan, ya pelayanan ini juga berat. Membuat hidup kita itu tidak bahagia, tidak bersuka dalam segala kondisi yang kita hadapi, ya, kondisi sehat, kondisi kita sakit, beberapa di antara saudara kita mengalami sakit saja jasmani itu tidak mengurangi, ya kita harus bisa merasa bahagia, sukacita secara rohani dan jasmani. Saya juga punya banyak masalah. Ada ya, nanti di slide berikutnya kita akan lihat, kita slide berikutnya. Oh ya, bisa nanti ya. Kita kembali ya. Slide yang ada di bawah gambar itu ada kalimat ya, smart words atau smart brain. Dia bisa mendeteksi tingkat stres. Dan tingkat stres berarti tingkat kebahagiaan. Ketika saya sakit kemarin bengkak, kemudian teman berkata, wah ini ada smartboard dan smartband bisa mendeteksi. Nah akhirnya saya tertarik. Saya sudah melihat smartboard smartband ya beberapa tahun yang lalu. Tapi saya tidak tertarik belajar. Tapi ketika kaki saya kemarin bengkak sakit, tekanan darahnya cukup tinggi 140 ya, biasanya saya tekan darahnya 120, 125. Kemudian saya beli smartboard, smartband. Nah, ini bisa mendeteksi tingkat stres. Kalau sudah di atas 30 berarti saya stres. Ketika baru tidur belum mungkin apa-apa, wah bawah 3 wah merasa stres. Setelah mulai mikir pekerjaan, mikir keluarga, mikir pelayanan, dites lagi 4 detik jadi 35 wah berarti tingkat stresnya naik badannya turun. Saya tahu ya itu aplikasi, tapi kok beda-beda kepengennya ya 24 lah, 24 jadi di bawah 30. Nah itu ya pun di bawah saja saya merasa saya cukup berbahagia. Nah intinya apa? Dengan dalam kondisi yang ada beban tekanan dalam diri kita, sadar atau tidak sadar, kita harus bisa merasakan kebahagiaan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita terus saya tanya lagi, dan bisanya mempengaruhi smartboard itu berbahagia, karena bagaimana? Banyak senyum, dia banyak senyum, ya kan? Ketika baca pasal pikir, tersenyum, percaya kepada Tuhan. Tes lagi seperti itu, saya bisa turun, kan? Percaya pada Tuhan, beriman pada Tuhan, penuh senyuman. Ketemu orang tersenyum, padahal hatinya penuh banyak masalah. Bisa bahwa kita berbahagia. Tapi jauh daripada itu pengalaman dan Yesus adalah sahabat kita, pasti akan kita tentang. Banyak persoalan kalau kita bisa curhat kepada Tuhan. Saya orangnya tidak pendiam, ketika saya menerima banyak keluar dari jemaat, kemudian pelayanan hidup jemaat, saya diam saja, ya sampah kalau bahasa psikologinya begitu masuk dan kita harus bicara recycle dengan dikosongkan. Ya bagian buahnya ya Bu Bukti selalu berkata apa dia kalau dia baca sampah langsung pergi ke bukit doa hilangkan semuanya, ya kan? Saya tidak mungkin curhat kepada bapak saudara masalah tentang begini masalah bagian tidak bisa. Jadi yang itu saja saya juga batasi ya, karena kan ada kode etik sebagai gembala cerita dibicarakan dalam kemajelisan, dicurhatkan, dikonselingkan dalam perkembangan tidak sembarang orang bisa dicurhatkan kepada Tuhan. Tuhannya curhatkan pada siapa? Kepada sahabatnya, ya Tuhan Yesus ngomong Tuhan seperti ini, Tuhan pembangunannya seperti ini, Tuhan ketua kelasnya sedang sakit, itu juga masih diberikan. Ya itu apa? Ya, nah itulah pentingnya sahabat. Dia seorang sahabat kepada saudara.
Ya, oke, slide berikutnya. Nah, kita lihat sahabat itu contohnya adalah seperti Bapak Abraham. Ya, seorang sahabat berkomunikasi secara baik. Ya, doa yang dijawab. Sahabat dengan manusia terkadang bisa mengecewakan. Ya, bersahabat dengan Tuhan itu tidak mengecewakan. Abraham sahabat. Mengapa disebut sebagai sahabat Tuhan? Karena Abraham itu berkomunikasi dengan Tuhan. Contohnya ketika Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, Tuhan ngomong kepada sahabatnya Abraham bahwa kota Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Apa kepentingannya Tuhan ngomong dengan Abraham? Apa maksudnya? Hukum ya hukum saja, memang dosa-dosa Sodom dan Gomora itu sangat bejat dan bejat. Apa maksudnya dengan Abraham? Abraham berdiskusi, tawar-menawar. Jika ada orang iman, jika ada orang takut dan seterusnya, aku tidak akan menghukum. Itu sebagai bentuk curhatan, bentuk omong-omong berkomunikasi. Ya, oleh karena itu Bapak Saudara, kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Apapun masalah kita ngomong dengan Tuhan. Dan kita juga memerlukan sahabat di dunia. Sahabat yang bisa mengerti kondisi kita. Memang terkadang sahabat kita bisa menerima kita. Kelihatannya baik dibuka, ya kelihatannya baik memberikan dukungan, tapi di belakang menikung kita, di belakang mengkhianati kita. Ya. Selama kehidupan saya berikan contoh ya. Saya punya banyak sahabat yang sejak dari kecil sampai sekarang. Di setiap momentum, di setiap kehidupan ada orang-orang yang bergaul baik. Ya, dua saja, hanya banyak sahabat saya. Ya, Pak Daud Siono, pasti kenal, saya kenal ya Pak Daud Siono. Teman kita, pekerjaannya memasang servis AC. Pak Bukti juga kenal ya Pak ya. Nah, Pak Daud Siono, itu teman SD saya sampai STM. SD bersama sampai bisa, tapi kami satu gereja, kami beribadah, sampai ketua remaja, dia sebagai ketua remaja, STM-nya berbeda, saya di STM 4, di STM Dokter Cipto, tapi kami terus berjabat sampai sekarang. Ya, TST lah kamu sama tahu, dia tahu pikiran saya juga tahu pikiran dia. Kadang kita biar bersama-sama, mereview puluhan tahun yang lalu, ya berbahagia bersama-sama. Ya saya berikan ke dia pun juga hubungan profesi, menservis, memindahkan AC di gereja ini dan seterusnya. Harganya saya tidak pernah menawar. Dia pun juga sering memberi bonus. Tidak apa-apa untuk pelayanan pada Tuhan. Ya kamu jangan rugi walaupun kamu sahabat saya. Tidak, ini cukup kok. Ya, saya diberkati Tuhan. Kemudian ada Bapak Bekti, yaitu sahabat lama. Ya, pada waktu di gereja yang dulu, ya sejak kecil, remaja, ketika kita PLP di gereja Pringgading 1989 sampai 1990. Ya, hari Senin pukul 17.30 sampai pukul 20.30 kita di gereja Pringgading mengikuti pendidikan latihan para pelayan. Naiknya Yamaha 80 ya Pak ya? Iya, masih ingat. Naiknya motor Yamaha 80. Ya, warnanya apa itu dulu ya Pak? Sudah lupa Pak Bukti. Ya, setiap hari Senin kita berangkat bersama-sama menghafalkan ayat firman Tuhan. Ya Pak. Jadi seorang sahabat memahami. Nah, sekarang bertemu lagi. Kemarin ketemu di Kalimantan, sekarang ketemu lagi di Puri Anjas. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ya mari dalam hidup kita harus mempunyai sahabat. Tuhan sahabat kita. Temukan sahabat yang ada di dunia. Memang tidak ada jaminan ya sahabat di dunia ini sama manusia itu selalu baik. Kadang tidak baik. Tapi memerlukan seorang sahabat itu sangat penting. Oke, kita teruskan. Slide berikutnya. Nah, kebahagiaan karena apa? Mendapatkan buah. Yesus berkata, kau kujadikan sahabat, kau kupilih, kau kupanggil, kau kuberdayakan, supaya kau punya buah. Dan buahmu itu tetap. Artinya apa? Bahwa engkau pasti punya buah.
buah yang sampai kehidupan kekal. Kita sudah dikhotbahi hamba Tuhan ya, beberapa waktu yang lalu mendapatkan mahkota-mahkota. Wah, saya senang, ya kita semua senang. Ya, kita dijanjikan Tuhan punya buah yang tetap di kerajaan surga yang kekal, yaitu apa? Mahkota-mahkota. Banyak mahkota, bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan. Banyak mahkota diberikan oleh Tuhan sebagai buah kita sebagai sahabat Tuhan yang menuruti kehendak sahabat, yaitu sahabat kita Tuhan. Kehendaknya apa? Saling berkorban, saling mengasihi. Kalau engkau mengasihi, engkau akan dikorbani. Yesus berkorban untuk kita. Kita sahabat Tuhan, kita pun juga berkorban kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita berkorban untuk Tuhan. Kita mengasihi sahabat kita berkorban untuk sahabat kita. Kita mengasihi sahabat kita dan mendapatkan buah di bumi juga. Buah di bumi apa? Ya, damai, sejahtera, sukacita. Damai di bumi di apa saja, buahnya apa saja. Ya, sandang, pangan, papan dicukupi oleh Tuhan. Bahkan aktualisasi diri, penghargaan yang tinggi diberikan Tuhan kepada kita. Itu buah karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mempunyai sahabat, dan sahabat itu juga mengasihi kita, berkorban, memberikan yang terbaik, meminta apapun dalam nama Yesus, maka Bapa di surga memberikannya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus pegang ya kebenaran firman Tuhan ini. Kita sahabat Tuhan, Yesus sahabat kita. Yesus berkorban untuk kita. Kita berkorban untuk Tuhan. Berkorban harta, berkorban waktu, berkorban apapun untuk Tuhan. Dan kita juga harus mengasihi sahabat kita. Sesama manusia, kita mengasihi mereka. Kita berkorban kepada mereka. Mereka juga berkorban kepada kita. Sahabat juga begitu. Ya, hubungannya simbiosis mutualisme. Bukan sahabat kalau hanya kita minta bantuan terus, tapi kita tidak pernah ya, diberikan bantuan oleh mereka. Kita memberi terus, mereka tidak pernah memberi. Itu bukan sahabat yang baik. Sahabat yang baik itu take and give, ya, memberi dan menerima. Yesus sahabat yang baik, dia mengasihi kita mengasihi dia. Dia berkorban untuk kita juga berkorban untuk Tuhan. Ya, itulah mekanisme persahabatan, mendapatkan buah yang seimbang. Ya, next berikutnya. Nah, kesimpulan ya firman Tuhan yang tidak panjang. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini ya, kita memperoleh sukacita. Sepanjang tahun 2025, dalam segala kondisi apapun, saya sebagai hamba Tuhan mengajak kepada kita semua untuk bisa merasakan damai, sejahtera, sukacita di sepanjang tahun 2025. Dan caranya bagaimana? Memperoleh damai, sejahtera, sukacita itu ya kita percaya bahwa kita adalah sahabat Tuhan. Mengapa kita jadi orang Kristen? Ya bukan karena kita memilih Yesus, tetapi karena Yesus memanggil, memilih, dan memberdayakan kita. Ya menjadikan kita bukan hanya umatnya. Yesus menjadikan kita bukan hanya orang yang diselamatkan, dia Mesias, kita orang diselamatkan. Yesus bukannya raja dan kita adalah hambanya. Tapi Yesus berkata, engkau bukan hanya hamba, tapi engkau adalah sahabatku, yang layak untuk dikasih, yang layak untuk dikorbani, diberikan semua yang terbaik. Ya, Yesus sahabat kita, dia siap memberikan apapun yang kita butuhkan. Ya, makanya kita meminta dengan baik, persekutuan dengan baik dengan Tuhan, bersahabat dengan sama manusia, saling mengampuni. Yesus berkata, kalau kau berdoa tapi kau mengingat kesalahan saudara-saudaramu, kau tidak akan dijawab doa. Baik hati aku, akurlah, berdamailah dengan orang yang punya masalah dengan kamu, baru doamu didengarkan. Nah, Yesus berkata begitu. Mengapa doa-doa kita tidak dijawab? Ya karena kita tidak berdamai dengan sahabat kita, dengan sesama kita masih mengingat ya hal-hal yang tidak baik terhadap saudara kita. Kita pun tahu tapi kita tidak peduli ya, orang itu sakit hati dengan saya, oh tidak pedulilah,
entah mau sakit atau tidak itu urusan dia. Tapi sebagai murid Tuhan, sebagai sahabat Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita berdamai, supaya kita memperoleh sukacita, mengampuni kesalahan orang. Yesus mengampuni kesalahan kita, kita pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita, supaya doa-doa kita lancar, kita bisa berkomunikasi baik dengan Bapa kita mendapatkan semua jawaban dari doa-doa kita. Kita mendapatkan buah mahkota kehidupan kekal, berkat-berkat, ya upah-upah selama kehidupan kita diberikan di surga, dan kita pun juga dicukupi semua kebutuhan kita ya selama kehidupan di dunia ini. Apapun kebutuhan kita, Yesus tidak pernah membatasi. Mintalah apa saja. Bahasa Indonesia jelas, mintalah apa saja. Jelas ya? Mintalah apa saja. Tidak ada batasan. Yesus sahabat yang baik. Kalau saudara punya sahabat, saudara bisa minta pada sahabatnya, sahabatku, mintalah, punya pergumulan apa? Ngomong kepada Tuhan, Tuhan, sahabat, aku mempunyai pergumulan ini, aku butuh ini, ngomong saja. Kemudian Yesus akan mendeteksi hati kita. Doanya apa dulu? Keperluannya apa? Untuk apa? Oh, layak diberi. Sabar dulu. Nanti waktunya diberi. Ya, kita bersyukur ya, doa-doa kita dijawab, doa-doa gereja ini dijawab. Siapa yang bisa memastikan 6 bulan yang lalu? Pada waktu gereja ini berulang tahun pada bulan Juli tahun kemarin, ulang tahun yang ke-24. Kita bisa lihat flashback kembali di YouTube. Bagaimana pergumulan doa kita, bergumul supaya Natal bisa beribadah di tempat yang direnovasi. Kita bisa lihat pertama kali kita berharap pada Tuhan itu bulan apa? Ada jejak rekam yang bisa kita lihat. Kapan doa kita mulai bahwa kita nanti akan beribadah Natal dan seterusnya di tempat yang sudah direnovasi. Pada waktu bulan Juli tahun kemarin ya belum keadaan seperti ini, tidak ada keramik, ya, tidak ada kipas, tidak ada lampu yang bisa kita gunakan. Keadaannya masih hurukan. Ya tanya kepada Pak Diaken Pulung ya, berjuang bersama-sama, yang huruf bersama-sama. Tidak ada yang tahu pasti, tapi iman berkata, Tuhan sahabatku, kami menginginkan supaya Natal bisa beribadah. Ya, akhirnya dalam kondisi apapun akhirnya bisa terlaksana. Sampai hari ini ya kita bisa pindah di tempat ini. Ya kan? Jadi kita berdoa kepada Bapa dan Bapa melihat ya, pergumulan kita di tengah situasi kondisi jemaat yang berkurang dan lain sebagainya. Tuhan, sahabat kita itu menolong kita. Ya kan? Jadi kalau hal-hal seperti ini diizinkan Tuhan dijawab, banyak hal yang lain akan. Demikian juga dengan persoalan Bapak Saudara, pribadi, keluarga, pendidikan, pernikahan. Ya, kemarin kita sudah berbahagia, saudara kita Mas Koko sudah menikah, ya kan? Tinggal besok saudara Kelvin bulan depan. Ya kan? Banyak tantangan dalam pernikahan, tapi akhirnya dijawab oleh Tuhan. Banyak persoalan yang kita hadapi. Sharingkan kepada sahabat kita. Berbicara pada Tuhan Yesus. Tuhan akan melihat hati kita. Kalau ada yang kurang beres, Tuhan berkata, ada yang kurang beres, bereskan dulu. Nah, kita bereskan. Tuhan akan menjawab semua ya, segala doa kita, apa saja kita doakan, dijawab oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita percaya hidup kita dipanggil bukannya sebagai orang yang diselamatkan oleh Sang Mesias, kita dipanggil bukan hanya sebagai hamba dari Raja yang besar, tapi kita dipanggil, kita dipilih dan diberdayakan, kita diberikan status sebagai sahabat Tuhan. Yesus sudah menganggap kita sahabatnya, Dia berkorban bagi sahabatnya, Dia menjanjikan memberikan kasih yang luar biasa pada para sahabatnya. Dan kita pun juga membalas untuk mengasihi Tuhan. Kita membalas untuk menuruti semua perintah Tuhan, mengasihi Tuhan,
mengasihi sesama manusia, berkorban untuk Tuhan, berkorban untuk Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan. Glory haleluya. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman, hamba-Mu sudah selesai untuk membacakan firman. Tapi kami percaya firman yang kami dengar, firman kami baca akan terus terpaktub, terngiang dalam batin kami, supaya Roh Kudus bisa mengerjakan firman itu di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih yang luar biasa. Terima kasih ya sahabat kami. Tuhan Yesus Kau sahabat, mendengar keluhan dari kami, menjawab semua yang kami butuhkan. Terima kasih ya Bapa, Kau menjawab doa-doa kesepakatan kami bersama Roh Kudus, bersama Tuhan Yesus, dan bersama saudara-saudara kami seiman. Banyak hal yang Kau kerjakan. Terima kasih untuk gedung yang sudah bisa dipakai, walaupun belum sempurna, tapi cukup layak digunakan. Walaupun tidak seperti kuburan katakombe di orang Kristen pada masa awal kekristenan, kami jauh lebih baik dari saudara kami yang beribadah di gereja purba, di gereja awal. Terima kasih ya Tuhan, Kau terus menyempurnakan. Kami persembahkan hidup kami berkorban untuk Tuhan. Kami juga akan memberikan persembahan. Kami bawa keuangan kami bawa amplop tutup tahun. Kami percaya ya Tuhan, 4 hari yang lalu kami meninggalkan, atau 5 hari yang lalu tahun 2024, banyak berkat-berkat Tuhan yang Kau berikan pada kami. Kami persembahkan kepada Engkau kunci menutup tahun ke dalam tangan Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur, dan juga untuk persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan untuk renovasi dan lain sebagainya. Kami persembahkan hanya kepada Tuhan, karena kami percaya ya Tuhan, hidup kami sebagai sahabat Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Kami tidak pernah berkekurangan. Kalau kami merasa butuh, kami berdoa, dan kami diberikan hak untuk berdoa, meminta apa saja, tidak ada batasan, asal dipergunakan secara bertanggung jawab. Motivasi kami meminta motivasi yang benar untuk memuliakan Tuhan, motivasi untuk menjadi berkat bagi sama kami. Terima kasih dan berkati diangkat, berkati kolektan yang sudah melayani Tuhan dalam pelayanan persembahan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siap berikan persembahan. Haleluya, amin ya, selamat berikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sambil memberikan persembahan, saya mau menyampaikan pengumuman yang pertama untuk ibadah depan akan dilayani oleh Pendeta Muda Pitokorno Misani. Lalu kemudian ada ralat dari PWK yang harusnya ya Bu, hari ini harusnya PWK Natalan di daerah 1, tapi ternyata mundur tanggal 20 Januari 2025 jam 17 waktu Indonesia Barat bertempat di GIA. Sekali lagi, untuk Natal PWK daerah 1 akan dilaksanakan pada hari Senin 20 Januari pukul 17 waktu Indonesia Barat bertempat di GIA Manyaran. Lalu kemudian untuk ada amplop tadi ya, Pak Daniel sudah mendoakan, ada amplop panjang yang isinya persembahan kunci tahun gitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, sudah mendapatkan atau belum mendapatkan, bisa menghubungi kami. Masih ada kesempatan minggu depan, masih boleh ya Kak ya. Jadi bulan ini masih boleh kita memberikan persembahan untuk kunci tahun 2025. Demikian untuk pengumuman-pengumuman yang lain bisa dilihat di warta. Mungkin ada yang berulang tahun di minggu ini. Kalau di list saya tidak ada. Ya, gitu, saya kembalikan ke Pak Daniel. Ya, mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan baik berdiri, kita akan berdoa, bersyukur, mengakhiri kebaktian kudus di hari Minggu yang pertama tahun 2025.
Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya sahabat yang telah berkorban bagi kami, yang rela untuk datang menjadi manusia dan mendampingi kami, memilih kami dan memberdayakan kami supaya hidup kami benar-benar berbahagia selama kehidupan di dunia ini, dan Engkau menjanjikan kami memperoleh buah-buah yang dapat kami nikmati sampai kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, kalau kami mengalami sakit penyakit, kelemahan jasmani, kami percaya Engkau akan menyembuhkan. Sahabat yang baik yang peduli dengan kesehatan kami, darah-Mu, bilur-bilur-Mu itu akan mengkuduskan dan juga menyembuhkan, memulihkan kesehatan jasmani kami. Untuk Pak Pulo, Bu Wati, Bu Kamto dan lain sebagainya, kami percaya tangan Tuhan terus berkarya secara luar biasa memulihkan kesehatan jasmani saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami. Terima kasih ya Tuhan bagi yang sedang menghadapi pekerjaan. Kami percaya di awal tahun bahwa tantangan di dunia pekerjaan tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan punya banyak pekerjaan, Tuhan banyak rumah, banyak tempat tinggal, juga Tuhan mempunyai banyak pekerjaan yang bisa diberikan kepada kita semua. Kami menyerahkan juga saudara kami yang akan menikah, saudara Calvin dan Vina, pada 22 Februari yang mendatang. Kami percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan persiapan dengan baik, sehingga sama seperti Tuhan menolong pernikahan Ella dan Mas Woko, demikian juga pernikahan Calvin dan Vina akan ditolong Tuhan secara ajaib. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan untuk studi dari anak-anak yang hari Senin besok sudah mengawali semester genap tahun ajaran 2024-2025. Kami percaya Tuhan beri semangat kepada anak-anak peserta didik untuk bisa bersekolah dengan baik, bersemangat dan memperoleh kecerdasan lewat pendidikan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk para pelayan yang menjadi bagian, Tuhan akan berkati dan memberikan porsi berkat sesuai masing-masing. Terima kasih Bapak, Engkau berkati pemimpin kami, berkati Sinode Gereja Isa Al-Masih, pembangunan kantor Sinode. Tuhan akan tolong sama seperti Tuhan menolong renovasi gereja kami. Tuhan pun juga menolong pembangunan gedung Sinode Gereja Isa Al-Masih. Kami menyerahkan pemimpin kami, itu Wali Kota Semarang, Bu Agustina, Tuhan juga menolong sama staf. Tuhan akan berkati. Menyerahkan Provinsi Jawa Tengah untuk Presiden, Gubernur, Wali Kota yang baru, Tuhan akan menolong. Terima kasih Bapak. Pujilah nama-Mu, demi nama Kristus Yesus kami menaikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita pandang Bapak di surga, arahkan wajah kita kepada Bapak. Lihatlah Tuhan, Bapak yang sangat baik, memberikan sinar kemuliaannya, perkenanannya, memperlihatkan wajahnya yang kudus kepada kita sebagai perkenanan bahwa Dia memberikan yang terbaik, menjawab semua doa kita, berikan damai sejahtera ketika kita pulang nanti. Damai sejahtera, sukacita dari Bapa, anugerah keselamatan yang terus kita imani dalam Kristus Yesus, serta kehangatan persuatan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Kristus datang di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan bersama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.